pertanyaan menarik nih Mas, bahwa ini akan semakin banyak menambah ketua umum partai politik yang saat ini menjadi menterinya Jokowi. Itu artinya sudah ada 4 ketua umum partai politik yang saat ini jadi menterinya Jokowi. Ya, kita melihat semuanya, rekam jejak, pengalaman. Jadi Pak Jokowi ini mau memberikan simbol bahwa 7 partai ini di tangan saya loh. Oh gitu ya. Sangat mungkin. Dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju. Nah itu kejeniusan Pak Jokowi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Rocky Gerung yang selama ini selalu kritis kepada Jokowi akhirnya mengakui Jokowi jenius sekali. Tentang sindiran atau benar pujian, hampir semua kekuatan politik sekarang merapat ke Jokowi. Mas makan siang dengan ketua umum parpol ada arti tersendiri, Mas? Ya, artinya kebetulan hari ini ada satu ketua umum baru kan gitu yang secara formal dikukuhkan. Dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju. Demokrasi dimusyawarahkan, dipimpin oleh orang yang punya hikmah. Nah, hikmah itu ya artinya ilmunya cukup, imannya kuat. Sebabnya Pak JK yang tersingkir dari kabinet nih. Nah, menarik. Kan ada menteri yang diganti yang kita tahu dekat dengan Pak Yusuf Kala. Ya. Ya ini tugas ya, amanah yang besar, dan kita tahu hari-hari ini kan soal minyak goreng yang belum tuntas. Jadi Pak Jokowi ini mau memberikan simbol bahwa 7 partai ini di tangan saya loh. oh gitu ya. Sangat mungkin. Ya, kita melihat semuanya, rekam jejak, pengalaman. Kan itu. Tapi lebih dari itu, kelihatannya Pak Jokowi mengerti bahwa Pak JK ini lagi jadi kingmaker buat Anies. Dan potensi untuk merawat Anies adalah PAN. Karena itu PAN dimasukin ke istana. Nah itu kejeniusan Pak Jokowi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa tugas saya pertama adalah menyelesaikan masalah sertifikat milik rakyat yang sampai saat ini sudah terrealisasi sebanyak 81 juta. Bahwa sengketa tanah itu juga akan saya selesaikan. kan kita tahu bahwa Pak Jokowi sebagai orang yang sudah malang melintang selama 7-8 tahun sangat mengerti politik dalam arti bahasa tubuh manusia. Dia tahu psikologi orang, dia ngerti siapa yang menjilat, siapa yang minta diasuh. Nah itu kejeniusan Pak Jokowi. Bergabungnya partai-partai politik dengan proses massa yang besar ini bisa membantu Jokowi untuk mengendalikan atau akar rumput masyarakat di bawah. Karena partai politik tadi dengan mesin politiknya, dengan kekuatan massa serta finansialnya, kapan saja bisa mempengaruhi suhu perpolitikan. Apakah ini berarti Jokowi setuju dengan semua pola pikir para ketum parpol tadi? Karena satu meja, satu kapal, dan dengan demikian akan mudah disetir. Belum tentu. Ingat bahwa Jokowi tetap adalah kapten kapalnya. Kita juga ingat dengan peribahasa keep your schools and your animals closer, yang artinya dekati temanmu namun lawanmu harus lebih didekati lagi. Mengendalikan lawan lebih mudah jika dilakukan dari jarak dekat. Bayangkan 4 ketua umum partai politik dikonsolidasi dalam satu kabinet bersama, Kabinet Indonesia Bersatu. Jokowi bisa menyatukan, bisa mengonsolidasi kekuatan-kekuatan politik yang tentu saja dalam banyak hal bisa menentukan soal konfigurasi Pilpres 2024 yang akan datang. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan
akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Tapi kewenangan itu sepenuhnya ada pada presiden. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama masing-masing? yang akan dibutuhkan dilantik oleh Presiden, sekaligus mudah-mudahan ini akan memperkuat kabinet yang ada. Dengan pengalaman Presiden yang sudah 2 periode, yang sudah 8 tahun, Presiden cukup memahami persoalan yang ada, termasuk urusan minyak curah, urusan pangan, urusan energi, sehingga itulah yang menjadi prioritas, dan itu maka kenapa kemudian ada penyegaran dalam tubuh kabinet. Saya kira pertama bahwa komunikasi presiden terhadap partai politik ya, terutama yang hadir itu menjadi penting, mencerminkan bahwa presiden akan selalu berkomunikasi ya, baik terhadap ketua umum PDI Perjuangan dan kemudian partai-partai pendukung. Berminat mengasuh Anies, mending diasuh dulu PAN di sana kan. Jadi peluang Anies untuk dapat dukungan PAN selesai. Nah itu lebih penting. Berarti ini memang langkah untuk membunuh Anies berarti? Bukan membunuh. Kata-kata politik, ya, kesempatan. Membunuh kesempatan. Bang dari jarak jauh atau berseberangan, kecuali PKS yang dalam hal ini dibiarkan di luar oleh Jokowi, entah karena ideologi PKS benar-benar berseberangan dengan Jokowi atau memang PKS sudah tidak mempunyai kekuatan lagi. Yang tidak ada yang tahu, apa yang dilakukan Jokowi juga akan berdampak kepada peta politik. Menjelang 2024, Anies pun praktis kebingungan tanpa kendaraan saat ini. Rocky Gerung yang selama ini selalu kritis kepada Jokowi akhirnya mengakui Jokowi jenius sekali. Tentang sindiran atau benar pujian, hampir semua kekuatan politik sekarang merapat ke Jokowi. Mas, makan siang dengan ketua umum parpol ada arti tersendiri, Mas? Ya, artinya kebetulan hari ini ada satu ketua umum baru kan gitu, yang secara formal dikukuhkan. Dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju. Demokrasi dimusyawarahkan, dipimpin oleh orang yang punya hikmah. Nah, hikmah itu ya artinya ilmunya cukup, imannya kuat. Nah, sebetulnya Pak JK yang tersingkir dari kabinet nih. Nah, menarik. Kan ada menteri yang diganti yang kita tahu dekat dengan Pak Yusuf Kala. Ya. Ya, ini tugas ya, amanah yang besar, dan kita tahu hari-hari ini kan soal minyak goreng yang belum tuntas. Jadi Pak Jokowi ini mau memberikan simbol bahwa 7 partai ini di tangan saya loh. Oh gitu ya. Sangat mungkin. Ya, kita melihat semuanya, rekam jejak, pengalaman. Kan itu. Tapi lebih dari itu, kelihatannya Pak Jokowi mengerti bahwa Pak JK ini lagi jadi kingmaker buat Anies. Dan potensi untuk merawat Anies adalah PAN. Karena itu PAN dimasukin ke istana. Nah itu kejeniusan Pak Jokowi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa tugas saya pertama adalah menyelesaikan masalah sertifikat milik rakyat yang sampai saat ini sudah terrealisasi sebanyak 81 juta. Bahwa sengketa tanah itu juga akan saya selesaikan. Kan kita tahu bahwa Pak Jokowi sebagai orang yang sudah malang melintang selama 7-8 tahun sangat mengerti politik dalam arti bahasa tubuh manusia. Dia tahu psikologi orang, dia ngerti siapa yang menjilat, siapa yang minta diasuh. Nah itu kejeniusan Pak Jokowi. Bergabungnya partai-partai politik dengan proses massa yang besar ini bisa membantu Jokowi untuk mengendalikan atau akar rumput masyarakat di bawah. Karena partai politik tadi dengan mesin politiknya, dengan kekuatan massa serta finansialnya, kapan saja bisa mempengaruhi suhu perpolitikan.
Apakah ini berarti Jokowi setuju dengan semua pola pikir para ketum parpol tadi? Karena satu meja, satu kapal, dan dengan demikian akan mudah disetir. Belum tentu. Ingat bahwa Jokowi tetap adalah kapten kapalnya. Kita juga ingat dengan peribahasa keep your schools and your animals closer, yang artinya dekati temanmu namun lawanmu. Harus lebih didekati lagi. Mengendalikan lawan lebih mudah jika dilakukan dari jarak dekat. Bayangkan, 4 ketua umum partai politik dikonsolidasi dalam satu kabinet bersama, Kabinet Indonesia Bersatu. Jokowi bisa menyatukan, bisa mengonsolidasi kekuatan-kekuatan politik yang tentu saja dalam dekati lagi, mengendalikan lawan lebih mudah jika dilakukan dari jarak dekat. Bayangkan, 4 ketua umum partai politik dikonsolidasi dalam satu kabinet bersama, Kabinet Indonesia Bersatu. Jokowi bisa menyatukan, bisa mengonsolidasi kekuatan-kekuatan politik yang tentu saja dalam dekati lagi, mengendalikan lawan lebih mudah jika dilakukan dari jarak dekat. Bayangkan, 4 ketua umum partai politik dikonsolidasi dalam satu kabinet bersama, Kabinet Indonesia Bersatu. Jokowi bisa menyatukan, bisa mengonsolidasi kekuatan-kekuatan politik yang tentu saja dalam dekati lagi, mengendalikan lawan lebih mudah jika dilakukan dari jarak dekat. Bayangkan, 4 ketua umum partai politik dikonsolidasi dalam satu kabinet bersama, Kabinet Indonesia Bersatu. Jokowi bisa menyatukan, bisa mengonsolidasi kekuatan-kekuatan politik yang tentu saja dalam